Hmm. Pak, sudah jam 1 nih. Ya, oke. Pira mulai ya. Kita mulai. Oke, baik. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk lanjutan materi PPH potong pungut akan segera dimulai. Kepada Bapak Kasir, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melanjut lagi ya di pelatihan Brevet AB ya yang diadakan oleh Chain Solution Indonesia. Untuk materi kita kali ini adalah materi potput, yang mana di materi potput tadi kita udah bahas. Untuk submaterinya adalah PPH pasal 21. Bu Sevira, punten. Suaranya kedengaran bagus nggak? Atau masih cukup? Ada Pak, suaranya bagus. Udah ya? Oke. Untuk selanjutnya, potput selanjutnya submaterinya adalah PPH pasal 23, 22 sama 4 ayat 2 ya. Sebenarnya kalau yang materi ini ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau memang punya NPWP dan juga sudah bisa akses TJP online ya, nanti kalau udah kita selesai materi ya, mungkin barang setengah jaman nanti kita latihan ya masuk untuk di DJP online nih ya, karena ini nggak ada aplikasinya tetapi langsung ngakses DJP online nih ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau izin share untuk materinya ya. Nah, bicara tentang tadi PPH pasal 23 ya, yang di awal kita udah bahas bahwa PPH 23 ini merupakan pajak yang sifatnya tidak final nih ya. Jadi pada saat wajib pajak dikenakan PPH pasal 23 nantinya baik penghasilan yang dipotong maupun pajaknya nanti harus diperhitungkan kembali ya pada saat Anda memperhitungkan pajak di tahun tersebut ya. Jadi misal di tahun 2022 nih wajib pajak ada transaksi atau penghasilan yang dipungut PPh pasal 23, nantinya penghasilannya sama pajaknya akan diperhitungkan ya. Penghasilannya ditambahkan, dihitung lagi, nanti ketemu berapa sih pajak terutangnya, setelah itu baru ya pajak yang telah dipotong tersebut akan dihitung kembali, artinya dijadikan sebagai kredit pajak ya, seperti itu. Nanti silahkan di materi PPHOP itu kalau nggak salah itu ya. Nah, untuk PPh pasal 23, kalau tadi PPh pasal 21, pada saat wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka pajaknya adalah lebih tinggi 20%-nya. Beda kalau yang PPh 23 nih. Kalau PPh 23 ya, apabila wajib pajak yang dipungut tersebut tidak memiliki NPWP, maka pajaknya lebih tinggi 100% ya, atau dikalinya itu 200% teman-teman ya. Nah, jadi PPh pasal 23 itu kayak apa sih? Nah, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipungut terhadap ya wajib pajak, khususnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, yaitu ada transaksi yang berhubungan dengan modal, ada yang berhubungan dengan aset, ya aset tetap, ada yang berhubungan dengan jasa. Nah, yang berhubungan dengan modal seperti apa sih? Biasanya ada yang namanya bunga nih. Ada yang namanya dividen, ada yang namanya royalti. Ya, modal itu kan kayak semacam investasi kan. Nah, investasi ini kan kayak modal yang kita tanamkan nih. Nah, hasilnya apa? Ada tadi bunga, ada tadi dividen, ada tadi royalti.
ya. Sedangkan yang berhubungan dengan tadi aset tetap, nah biasanya kadang menyewakan aset tetap yang dimilikinya di luar aset tetap yang berupa tanah dan bangunan. Nah, aset tetap yang di luar tanah bangunan contohnya apa? Contohnya kendaraan, ya, mungkin inventaris, ya, komputer, ya, atau mungkin berupa meja kursi atau AC segala macam lah, ya, yang bisa disewakan. Terus yang berhubungan dengan jasa nih, ya, ada jasa manajemen, ada konsultan, termasuk jasa-jasa lainnya nih yang di PMK 141 tahun 2015 nih. Kalau nggak salah ada sekitar 63 jenis jasa yang akan dijadikan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23. Tadi ada salah satu peserta bertanya, Pak, untuk membedakan PPh pasal 21 dan PPh 23 itu dari subjek yang dipotong ya Pak. Contoh, kalau yang PPh 21 itu adalah kalau yang nerimanya itu orang pribadi dalam negeri, ya. Kalau yang PPh 23 itu adalah wajib pajak badan dalam negeri. Ya, kalau menurut saya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena ada beberapa ya wajib pajak baik orang pribadi ya terlebih-lebih badan pada saat ada penghasilannya itu sebagai objek pajak PPh pasal 23 ya dikenakan. Contoh ya, orang pribadi menyewakan ya aset tetap ya. Pastinya karena ini masuk kategorinya PPh pasal 23, maka ya orang pribadi tersebut dipotong PPh pasal 23. Nah, kan berarti sudah beda kan? Ya. Jadi nggak semuanya kalau yang diterima kalau yang menerima badan itu pasti masuk kategorinya PPh 23. Nah, ini contohnya ada wajib pajak orang pribadi menyewakan tadi yang namanya kendaraan ya, rental ya. Itu harus dipotong juga, yaitu PPh pasal 23 bukan PPh pasal 21. Termasuk juga nih, kan ada jasa lainnya nih, ada konsultan ya. Tadi kan ada nih ya. Nah, pada saat konsultan itu berlegalitas, kayak contoh ya saya nih. Saya kan orang pribadi ya. Pada saat saya melakukan kegiatan yang berhubungan jasa tadi, misal jasa konsultasi, ya, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan SPT tahunan, atau yang lainnya, ya, saya padahal orang pribadi tetap dipotong PPh pasal 23. Nah, di situ ada keterangannya yang tadi saya udah sampaikan di depan tuh bahwa jasa yang tidak dipungut PPh pasal 21 itu nanti masuk sebagai objek yang dipotong PPh pasal 23. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pada saat mau memotong ada jasa nih, apakah dipotong PPh 21 atau PPh 23, dilihat dulu nih. Dia ada legalitasnya enggak nih? Ya, biasa kadang kalau legalitas kan badan kan gitu kan, tapi orang pribadi juga ada badan, ada legalitas. Nah, yang dimaksud dengan legalitas dia resmi nggak kalau memang dia usahanya itu, berarti nanti dia akan masuk kategorinya PPh pasal 23. Tapi kalau yang tadi misal freelance aja ya, tadi misal Anda kerja nih di perusahaan ya sebagai misal bagian pajaknya ya. Ternyata Anda melakukan apa namanya freelance membuat laporan SPT tahunan perusahaan lain nih. Nah, nanti Anda akan masuk kategorinya sebagai PPh pasal 221, teman-teman. Ya, itu. Terus selanjutnya di sini yang tidak dikenakan ya. Yang tidak dikenakan di sini orang pribadinya di sini yang tidak dikenakan ya ada bunga bank ya, bunga pada bank itu tidak dikenakan nih. Terus laba untuk perseroan komanditer CV ya, yang khususnya pribadi. SHU ya, ini masuk
sebagai PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini untuk 23 orang pribadi dalam negeri dan BUT, 26 adalah PP luar negeri. Nah, di sini ya untuk yang PPh 26 tetap tarifnya 20% ya, biasa ya. Karena kalau yang berhubungan sama luar negeri itu 20%, kecuali ada P3B-nya. Nah, tinggal mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil P3B atau yang lebih kecil tarif PPh pasal 26. Kalau yang lebih kecil yang PPh pasal 26, ambil ya. Kalau yang lebih kecil P3B-nya, ambil yang P3B. Ya, tadi ada teman Anda ya menyampaikan, Pak, yang mana sih Pak untuk yang apa namanya mencari P3B ya, itu bisa aja di Google, nanti dicek aja ya kan. P3B antara tadi ya Korea Selatan sama Indonesia, nanti ada muncul nih ya jenis-jenis kegiatan ya atau transaksi yang akan dikenakan P3B antara Indonesia sama sama misal tadi Korea Selatan ya. Misal kalau artis berapa sih ya, kalau pembawa suara apa pembawa acara berapa sih, terus nanti sebagai dosen berapa sih, nanti sebagai penceramah berapa sih. Nah, itu ada di situ ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada penghasilan-penghasilan yang akan dipotong ya. Dividen, tapi dividen yang terima itu bukan orang pribadi ya, badan ya. Tuh. Terus ada royalti ya. Ini. Nah, dividen bisa dijadikan sebagai bukan objek pajak apabila nanti diinvestasikan lagi atau yang biasanya lebih dari 25% untuk investasinya ya. Terus imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan. Ya, ada hadiah dan penghargaan, ada pensiunan, terus premi. Ya, ini yang di luar negeri nih, ya. Nah, untuk PPh pasal 23 saya rasa ini ya nggak begitu banyak ya. Nanti coba saya iniin lagi ya, mungkin di slide berikutnya. Oke, sekarang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ya di sini bahwa bagian dari output ya ini yang sifatnya adalah final. Kenapa final? Karena penghasilan yang telah dipotong maupun pajaknya yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan pada saat untuk tahun pajaknya. Ya, oke. Sebentar ini sekalian ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Danu. Ya, sekalian ya, ini pas sebenarnya masuk di PPh 23 ya, terakhir. Jika perusahaan melakukan rental kendaraan ya, misal di rentar ya dengan tarif sewa harian dengan asumsi pemilik sewanya NPWP. Misal asumsinya pemakaian 3 hari. Apakah dikenakan PPh 23? Ya. Ya. Jadi misal Pak Danu menyewa nih di rentar ya. Tapi pastikan Pak Danu itu punya NPWP ya untuk bisa motong ya. Nah, si rencar tersebut memiliki NPWP nih. Ya, Pak Danu pengen menyewa kendaraan untuk dinasnya nih. Selama 3 hari. Ya, tinggal nanti berapa satu harinya. Misal satu harinya itu 500.000. Berarti 3 hari 1.500.000. Nah, 1.500.000 nanti dikali tarifnya adalah 2%. Kalau memiliki NPWP nih si rencar itu. Tapi kalau misal tidak memiliki rencar, maka tarifnya adalah 2% dikali dengan 200% atau ditambah dengan 100%-nya ya. Jadi 4%. Terus yang kedua dari Pak Andrea Munus ya, jika perusahaan menyewakan rumah, apakah kena PPh 23? Untuk rumah ya, yang tadi kita sampaikan bahwa objek untuk PPh 23 adalah aset tetap di luar tanah bangunan. Ya. Jadi untuk rumah karena di luar aset tanah bangunan bukan masuk PPh 23. Nanti masuknya PPh pasal 4 ayat 2. Ya, seperti itu ya Pak Andrea Munus ya. Oke, yang lainnya silakan kalau mau bertanya. Saya lanjut dengan PPh pasal 4 ayat 2 tadi yang saya bilang bahwa pada saat Mas Anda
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 2 ya bagi yang penerima penghasilannya ya yang tadi saya bilang penghasilan tersebut tidak akan diperhitungkan tapi wajib dilaporkan. Pajaknya juga enggak ya kayak contoh Anda memperoleh pendapatan sewa rumah tadi ya dipotong pajaknya itu 10% ya. Misal sewa rumahnya 100 juta pajaknya berarti 10 juta. Nah, berarti wajib pajak tersebut kan menerima uang bukan 100 juta setelah dipotong 10 juta. Jadi terimanya 90 juta berikut bukti potongnya. Nah, tinggal berapa penghasilan yang harus dilaporkan? Ya tetap adalah 100 juta. Nanti dilampirkan dengan bukti potongnya. Ya, kalau misal itu perusahaan menggunakan pembukuan berarti nanti itu menjadi koreksi fiskal negatif yang nanti mengurangi laba kena pajak ya. Ini untuk yang deposito 20% ya. Ini juga saham ya, pengalihan hak atas tanah ya. Di sini 2,5% dari jumlah bruto ini penjualan, 1% untuk RS ya. Nanti mungkin ada BP, HTB juga ini masuk PPh pasal 4 ayat 2, Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang konstruksi. Ya, ini konstruksi ini yang terbaru nih, teman-teman. Ya, kalau dulu cuman 3 nih, ada perencanaan, ada pengerjaan, ada mengawasi. Ya, kalau sekarang ini dipecah-pecah lagi nih, ya. Ada yang pekerjaannya sendiri, ada konsultasinya, ada pekerjaan yang konsultasi terintegrasi. Terintegrasinya artinya kesemuanya itu ditangani semua gitu. Nah, ini dividen OP ya 10%, tidak diinvestasikan sesuai PMK ya yang kayak kemarin. Jadi pada saat nih Bapak-bapak, Ibu-ibu ya kan mungkin tanam saham di PT ya, mungkin bukan PT terbuka lah ya, PT tertutup. Mungkin kan bahwa ibu-ibu punya PT, terus sebagai pemegang sahamnya ternyata memperoleh dividen nih dari perusahaan tersebut nih, ya. Nah, bisa dijadikan sebagai bukan objek dengan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan kembali, misal ya untuk usaha lagi, misal untuk membeli emas yang antam nih, yang kadarnya itu 99,99%. Ini pesangon ya, ini yang sifatnya final tadi. Terus bunga koperasi ini, ya. Jadi kalau bunga koperasi ini pada saat pas Bapak-bapak, Ibu-ibu ikut sebagai anggota koperasi kan pasti ya dapat ya yang dari SHU ya. Nah, nanti pada saat pas memperoleh SHU-nya lebih dari 240.000, nah nanti dikenakan 10% nih. Ya. Tapi kalau misal dapatnya misal berapa? 100.000 ya nggak dikenakan. Ya. Nah, ini yang undian adalah 25% nih, ya. Nah, bicara tentang hadiah ya. Kalau kita klasifikasikan hadiah itu bisa berimplikasi ya terhadap beberapa pajak penghasilan nih, tergantung transaksinya seperti apa. Ya. Di transaksi hadiah apabila ya yang menerima hadiahnya itu orang pribadi itu masuknya kategorinya PPh pasal 21. Kalau hadiahnya itu yang menerima itu badan ya masuk PPh pasal 23 ya. Tapi kalau yang hadiahnya itu masuk baik orang pribadi maupun badan yang sama sekali tidak melakukan aktivitas yang berarti itu masuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang dimaksud dengan hadiah ini untuk PPh pasal 21 sebenarnya merupakan apa? Penghargaan. Tapi kan orang sebutnya apa? Ya, dia dapat hadiah nih sekian ratus juta karena memenangkan perlombaan.
Wah, ini perusahaan dapat hadiah nih, memenangkan karena apa? Perusahaannya ikut lomba GCG-nya yang terbaik nih. Nah, seperti itu. Demikian juga, wah ini si A ini memperoleh hadiah nih, hadiah langsung. Nah, kalau yang di PPh pasal 4 ayat 2 itu merupakan sebenarnya hadiah langsung, teman-teman. Ya, jadi contoh nih, ini contoh. Ya, ada wajib pajak orang pribadi. Ambil aja apa ya? Ambil gini deh. Apa ya? Di kampus lah, ya. Kita ambil di kampus lah. Ya, ambil di kampus. Ya. Kan ada mahasiswa nih. Nah, mahasiswa tersebut dia itu jago bulu tangkis nih. Nah, ada turnamen bulu tangkis yang diikuti perorangan, ya, maksudnya bebas tapi perorangan. Ada yang diikuti perusahaan, badan, ya. Terus juga di situ ada door prize-nya juga. Nah, mahasiswa itu mendaftar sendiri nih karena dia pinter bulu tangkis, mendaftar nih, misal ya pendaftarnya 100.000, daftar. Setelah itu dia main, menang, ya kan? Nah, pada saat dia menang akan dipotong PPh pasal 21. Nah, tetapi yang kedua, mahasiswa tersebut ikut lomba nih, walaupun perorangan nih, tetapi atas namanya lembaga. Misal tadi atas nama perusahaan atau atas nama kampus, ternyata dia menang nih, membawa nama lembaga tersebut. Nah, pada saat dapat hadiah, hadiah tersebut dipotong PPh pasal 23. Terus yang ketiga nih, ya, mahasiswa tersebut kan dia juga ikut bertanding, terus juga dia nonton juga. Nah, dapat tiket kan? Nah, pada saat dapat tiket, ternyata di tiket itu diundi. Menanglah si mahasiswa tersebut nih. Nah, pada saat menang, maka ya mahasiswa tersebut masuk kategorinya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, seperti itu ya contohnya. Demikian juga kalau yang karyawan, ya karyawan juga sama aja, ya contoh, ya misal nih karyawan tersebut mengikuti perlombaan, ya setelah itu perusahaannya mendaftarkan karyawan tersebut untuk mengikuti perlombaan juga. Nah, karyawan tersebut juga ikut nonton segala macam. Ternyata menang. Itu tadi. Yang pertama masuk PPh 21, yang kedua PPh pasal 23, dan yang terakhir PPh pasal 4 ayat 2. Nah, penghargaan itu tidak melulu memenangkan ya perlombaan seperti itu, teman-teman. Ya, di badan tersebut. Ya. Teman-teman mungkin bisa pernah dengar ya istilahnya memperoleh bonus dari perusahaan lain nih. Karena apa? Satu, karena targetnya tercukupi. Mungkin pernah dengar kan? Nah, perusahaan tersebut kan dapat apa? Dapat penghargaan kan? Berupa satu, mungkin cashback, ya, mungkin bonus, mungkin apapun. Nah, ini masuk sebagai penghargaan, ya. Yang kalau umpamanya pasti iniin ya hadiah lah, hadiah dia itu mencapai target. Biasanya kadang ya perusahaan-perusahaan yang sebagai distributor itu sering memperoleh seperti itu, ya. Jadi nanti Anda jangan kaget pada saat Anda nanti memperoleh bukti potong PPh 23. Nah, cuma nanti gini konsekuensinya pada saat nih ya wajib pajak yang berupa badan tadi memperoleh bukti potong itu, kalau wajib pajak badan itu berupa PKP ya, PPN itu kan wajib menerbitkan PPN. Ya, misal dapat cashback ya karena closingan tahun 2022 mencapai target dari prinsipal dari pabrik, misal 100 juta. Nah, berarti kan nanti
si perusahaan tersebut kan nggak terima 100 juta, harus dikurangi dulu berapa? 15%, ya kan? Nah, nanti ya yang 100 juta itu sebagai dasar untuk menghitung pajak, itulah nanti juga dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan faktur pajak. Siapa yang menerima faktur pajak? Yang menerima penghargaan tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah memiliki wajib pajak yang yang melakukan usaha tadi ya, yang contoh Pak Ahmad memiliki usaha di mana omsetnya 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar nih, ya, yang bayar 0,5% lah, yang ibarat kata itu pajak final 0,5%. Nah, kan pernah dengar ya mungkin kan bapak-bapak dan ibu-ibu kan. Nah, ini maksudnya ini, tapi ini juga ada peraturan apa namanya untuk atau sebagai keadilan lah ya, atau sebagai apa ya namanya ya kedekatan sama para pelaku usaha yang sangat-sangat kecil lah. Nah, jadi ada pengecualian nih, walaupun omsetnya kurang dari 4,8, apabila omsetnya kurang dari 500 juta per tahun, itu juga digratisin. Nah, kalau dulu kan enggak, omset berapapun, yang penting kurang dari 4,8 miliar dikenakan 0,5%. Contoh, omsetnya nih, ya setahunnya cuma 100 juta ya, ya bakul-bakul mamang bakso segala macam kan itu omsetnya pasti kecil kan, itu bayar 0,5% Bapak Ibu. Nah kalau sekarang dengan adanya undang-undang HPP itu nggak dikenakan, ya dengan catatan tadi kurang dari 500 juta, baru yang dikenakan lebih dari 500 juta sampai dengan 4,8. Pak, kalau misal nih Pak, udah lebih dari 4,8 gimana? Nggak boleh pakai 0,5%. Harus pakainya yang tarif normal. Ya, yang apa ada itu nanti adalah di materi PPh badan itu kalau nggak salah itu sama PPh-OP itu ya. Terus yang terakhir juga dengan adanya ya peraturan tadi PP 23 tahun 2008 itu ada apa namanya ketentuan khusus tuh rank ya. Jadi kalau orang pribadi dikasih waktu 7 tahun, kalau CV koperasi ya dikasih waktu 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Jadi kalau misal nih ada perusahaan yang lama berdiri di bawah 2018, kalau PT sekarang udah nggak boleh lagi. Kenapa? Dari 18, 19, 20 ya udah lebih dari 3 tahun sekarang. Kecuali kalau misal usahanya mulai tahun 2020 nih. Untuk yang PT. Berarti masih ada waktu. Berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Ya, kenapa? Kan dari 21, 22 sama 23. Ya, ini ada keterangan ya 1% itu zaman dulu. Ya, zaman dulu PP 46 nih, ya. PP 46 tahun 2013. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini 5 tahun sekali nih, 13 sama 18 nih. Apakah nanti tahun 2023 ya akan muncul PP yang baru untuk UMKM ya yang saya dengar-dengar nanti akan di-split lagi itu ya mungkin bukan 500 juta aja mungkin 1 miliar mungkin ya atau malah mungkin tarifnya bukan 0,5 malah mungkin jadi 0,25. Nah itu ya kita tunggu aja lah ya apakah nanti ada perubahan atau enggak nanti berarti tahun 2025 2023 nih kan 5 tahun sekali ya seperti itu teman-teman ya untuk PPh 4 ayat 2. Nah yang sekarang, nah oke, sebelum masuk lagi, ada yang mau ditanyakan tidak nih? Tadi 23 udah lewat. 4 ayat 2 udah lewat. Sebelum saya masuk ke 22, ini 22 lebih kompleks ya. Nah, kalau yang untuk 23 sama 4 ayat 2, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa? Pak, dengan Laila, Pak. Oh, Mbak Laila. Silakan Mbak Laila. Pak. Sebentar, Mbak Laila. Suara saya kedengaran cukup bagus nggak? Sangat jelas, Pak. Oke. Iya. Ya, silakan. Pak, ya. Ini misal kalau ada cash, saya ini nyewa gedung, tetapi sesuai PT. Tapi yang punya gedung itu
yang punya gedung. Yang punya gedung itu kan sebenarnya bukan PT-nya, tetapi CEO-nya Pak, masih atas nama CEO-nya. Ya. Nah, kan itu udah diasetkan PT-nya itu Pak. Ya. Nah, saya nyewa gedungnya itu atas nama PT itu atau atas nama CEO-nya Pak? Oke. Nah, ini. Jadi ada PT. Kalau salah tolong koreksi ya. PT punya gedung. Gedungnya itu sebenarnya punya CEO kan direktur ya. Ya anggap aja pemegang saham dah yang itu, punya Ya, owner lah ya. betul Punya Pak. ownernya ya. Betul ya. Nah, pertanyaan saya, terus tadi PT itu menyewakan ke orang lain ya? Iya, betul. Mau pribadi atau PT lah ya, kan gitu kan. Nah, Iya, pertanyaan saya gini. Pak, maaf Pak. Ya. Saya tambahin lagi. Ya. Gedung tersebut sudah diasetkan ke PT-nya gitu Pak. Ya. Nah, yang penting kalau mau sewa menyewa nih, Betul. ya, ini penting ya. Yang harus dilakukan ya, yang pertama kan cocok dulu. Cocok lokasi, ya kan? Nah, setelah itu baru lihat legalitasnya. Karena jangan sampai gini. Kan banyak maklar ya. Aku lagi mau cari gedung nih, untuk apa? Ya, untuk inilah gudang saya kan penuh nih barang-barang atau kantor. Oh, saya carikan ya. Nah, ini. Nah, dia main ngaku-ngaku aja kan, ini punya saya. Nah, kalau yang percaya apa? Bayar ke maklar itu enggak? Ya dong. Nah, dan kayak gitu. Langkah selanjutnya, minta legalitasnya. Legalitasnya apa? SHM. Sertifikat hak milik. Karena kalau itu nggak bisa diakali. Waduh Pak, SHM saya di bank. Cari di bank mana? Jadi nggak boleh main percaya loh. Ya, karena barangkali pas nantinya Anda main bayar di situ, orangnya kabur, tahu-tahu pemilik aslinya datang, kan masalah nanti. Ya enggak? Nah, oke. Setelah itu, oh iya ini benar atas sama PT nih. Nah, berarti kan di hak guna bangunan kan? Karena kalau untuk perusahaan itu nggak boleh ya menjadi SHM. Ya, jadi si perusahaan itu sudah membalik namakan si direktur itu. Jadi mungkin ya waktu pas pendirian badan usaha, udahlah saya nggak punya uang, punyanya gedung aja, ya udah dinilai. Nah, nanti langsung diaktekan menjadi atas nama si PT tersebut kan. Oke, clear lah, anggap aja itu punya si perusahaan tersebut. Nah, yang si CEO ini nggak boleh ngambil klaim, ini punya saya, nggak bisa karena itu milik perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, itu ada yang menyewakan, Pak. Apakah yang menyewakan nanti CEO-nya atau perusahaannya? Ya perusahaan dong, nanti menyewakan kepada si yang menyewa. Begitu? Jelas ya? Yep. Nah, nanti si yang menyewa ini harus mungut tuh kepada siapa? Bukan kepada CEO yang memiliki bidang atau yang memiliki tanah bangunan tersebut. Paham sampai sini ya? Yep. Tadi selanjutnya apa tadi? Sorry, tadi agak keputus nih. Selanjutnya? Selanjutnya itu yang tadi kan udah diasetkan atas nama PT, Pak. Betul, berarti kan PT-nya ini yang akan apa? Dipungut. Karena kan udah menjadi hak milik PT, walaupun masih bentuk guna bangunan. Ya, kalau hak milik nggak boleh, untuk di Indonesia masih masuknya kategorinya orang pribadi. Ya, itu. Jelas ya. Nah, ya gimana? Apa? Berarti nggak boleh harusnya ya? Harusnya di balik nama dulu gitu ya? Oh iya. Nah, makanya kan gini, ini juga sering terjadi, Mbak. Banyak ya antara pembukuan yang seharusnya dengan pembukuan yang real itu kadang enggak. Kadang gini, ada gedung atas nama CEO atau pemiliknya, terus dimasukkan sebagai aset di neracanya. Nanti dulu. Karena waktu pas dimasukkan sebagai aset, kan di neraca akan muncul berupa bangunan. Lawannya apa?
kan pasti lawannya apa? Penyertaan. Dalam hal ini modal. Kalau memang enggak, berarti apa? Perusahaan nanti akan menyewa gudang atau bangunan tersebut kepada siapa? Kepada si CEO tadi atau pemegang saham tadi, gitu loh. Jadi harus pastikan dulu legalitasnya, nggak boleh sembarangan klaim, dan termasuk motor ya. Sorry, termasuk kendaraan loh, hati-hati nih. Kan ada kan kendaraan tersebut, misal belinya atas nama CEO, ya nggak? Iya, Pak. Terus dimasukin ke PT, betul nggak? Nggak masalah. Selama ada ya transaksi yang jelas, walaupun ya tadi BPKB-nya atas nama CEO atau apapun namanya, nggak masalah. Tetapi harus jelas dulu nih bahwa ini sebenarnya punya perusahaan. Nanti perusahaan mau nggak mau harus apa? Balik nama ke perusahaan kendaraan tersebut. Jadi waktu pas nanti menyewakan, benar-benar STNK-nya atas nama perusahaan, sertifikatnya atas nama perusahaan. Selama belum, pada saat nanti kita di kemudian hari bermasalah sama hukum, yang menang adalah legalitasnya. Ya, tuh jelas ya? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terus di sini sebentar. Kalau perusahaan yang punya tempat yang disewakan untuk orang berjualan, kena PPh pasal berapa? Nah, jadi perusahaan, anggap aja gini nih. Mall tahu nggak mall? Pernah dengar kata mall? Pernah lah, ya pasti kan malam apa ini apalagi ini malam minggu sebentar lagi ke situ kan. Nah, malam mingguan kan refreshing kan apalagi sekarang dari presiden udah kan mencabut PPKM kan, walaupun tadi yang aturan main tentang apa kesehatan harus ini kan ditaati kan. Nah, pasti kan mal-mal apalagi yang dulunya itu apa pada tutup buka semua kan. Nah, di mal-mal itu banyak counter nggak? Banyak kan? Nah, mal itu kadang penghasilannya banyak loh. Bukan dari yang orang beli di mal itu. Mal sendiri ada di luar tadi penghasilan dari orang hasil kunjungan orang yang beli-beli barangnya di dia ya, kayak supermarket atau apa. Dia juga menyewakan kan? Ada menyewakan tadi counter-counter yang mungkin ukuran ya ada yang berbentuk memang bangunan kan ada rapet ya enggak? Misal 3x4, ada juga yang lapak-lapak tuh mungkin yang di bawah ya. Kalau mungkin di daerah mana di bawah kan ada tuh yang lantai dasar kan ada orang jualan-jualan kan, betul nggak? Nah, misal ukuran 2x3 nih, walaupun nggak ada bangunannya itu tetap masuk kategorinya karena itu berupa lapak yang tidak ada bangunannya. Nah, pada saat tadi si perusahaan menyewakan tadi yang berupa lapak ya untuk ke siapapun, berupa tadi bangunan yang tadi kios, tetap akan dikenakan PPh sewa. Terus, Pak, itu kan saya daripada beli gondola, atau gondola ya, yang untuk gantung-gantung ini baju atau apalah ya. Nah, Pak, saya daripada pusing-pusing bawa ini, udahlah saya sewa aja deh, Pak, sama pemilik mall. Nah, itu nanti akan muncul PPh pasal 23. Pak, saya waktu bayar, Pak, include semua, Pak. Pokoknya saya bayar sebulan kios ini atau lapak ini sebulan 10 juta. Ya saya dikasih listrik, dikasih air, kadang ada telepon, terus juga ada gondola. Yang penting saya bayar berapa? Jadi 10 juta. Nah, itu cuma masuk PPh pasal 4 ayat 2. Seperti itu ya Pak Andre ya. Jadi tetap Pak Andre akan dikenakan Pak. Jadi perusahaan punya tempat yang disewakan untuk orang berjualan ya. Berarti nanti karena dikenakan ya yang si pihak ini harus memungut nih. Karena kan menyewakan tempat nih. Tapi kadang kalau yang kayak gini kadang perusahaan maaf ya tutup mata akhirnya. Ya kadang misal maaf ya orang-orang yang menyewakan orang yang berjualan kadang di pinggir-pinggir kan kasihan juga gitu ya kan. Akhirnya enggak, kecuali kalau misal perusahaan-perusahaan punya yang tadi saya bilang mall ya, ternyata ada memang harus disewakan ya, dan memang untuk usaha yang benar-benar besar gitu loh. Akhirnya dikenakan. Termasuk juga mungkin kan kayak maaf Indomaret di depan ada ini enggak banyak yang jualan. Itu sebenarnya kan harus sewa gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi kadang
melihat kondisi di lapangan kayak gitu, jadi akhirnya udahlah kamu bayar seikhlasnya aja deh, nanti masuk pendapatan lain-lain, nggak masuk pendapatan sewa. Ya, seperti itu ya Pak Andreas ya. Terus di sini dari Pak Danu, jika pegawai perusahaan menyewakan kamar kos bulanan. Nah, ini tetap Mas, tetap ya. Karena si kita ini artinya mereka tidak memungut, kita sendiri yang harus yang melaporkan. Ya. Kita yang melaporkan Pak Danu ya. Jadi misal Pak Danu punya beberapa kamar kos segala macam, kita tetap ya akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tinggal masalahnya ya, apakah nanti berpengaruh terhadap harga kos atau tidak, itu internal dari Pak Danu lah. Yang jelas pada saat Pak Danu memperoleh penghasilan kos itu harus dibayar. Cuman itu biasanya ada kriterianya nih. Ya, ada kriterianya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke PPh pasal 22. Ya, agak banyak nih. Pak, dengan Fatimah, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah. Kalau melanjutkan pertanyaan Ibu Laila yang tadi, ya, mengenai sewa gedung atas nama CEO, tapi yang menyewakan atas nama perusahaan ke perusahaan, ya. Ini jika sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan ya, Pak? Oke. Jika sudah terjadi, waktu itu pajaknya kayak apa dulu nih? Kan udah terjadi kan? Kan kadang ada, sudah terjadi nih Pak, tapi saya belum bayar Pak. Pajak juga saya nggak ada apa-apa. Kenapa? Yang seharusnya saya pungut, mereka nggak mau nih Pak. Kan ada kayak gitu ya nggak? Nah, ya, Pak. Pertanyaan saya, pajaknya udah muncul belum? Pajaknya kita sudah lapor, sudah potong, semua atas nama perusahaan. Atas nama perusahaan dua-duanya. Jadi, tapi bangunan tersebut sebenarnya bukan atas nama bangunan. Bukan atas nama perusahaan. Ya, betul. Nah, kalau kayak gitu, berarti nanti mau nggak mau harus nunggu klarifikasi. Dari siapa nih? Dari kantor pajak. Iya, udah lama banget ya. Ya, nunggu klarifikasi aja. Nanti dari sana kita bisa jelas. Yang penting gini intinya. Pada saat kita memberikan penghasilan, kewajiban pemberi penghasilan mungut. Ya. Ternyata, loh, kok ini sebenarnya saya mungutnya harus ke orang pribadi nih. Kenapa mungutnya ke badan? Loh, saya kan nggak tahu, Pak. Nah, itu makanya dibutuhkan yang tadi saya bilang. Harus cermat. Tapi kalau harusnya kalau yang dadak. Halo? Bella suaranya. Oke. Maaf, saya lupa unmute. Ya. Lanjut Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Kan itu perusahaan atas nama CEO, tapi kita melakukan pelaporan aset sebagai aset perusahaan. Kalau begitu bagaimana? Nah, harus dicek dulu. Makanya kembali lagi, pastikan aset tersebut ada legalitasnya. Karena iya, gini, kalau ini misal ya, kalau kan nanti dicek nih dari awal nih, ya dari awal pemegang saham A, dia cuma setor 500 juta bentuk uang nih, zaman dulu. Terus itu tahun misal nih buka perusahaan tahun 2010. Ternyata tahun 2020 perusahaan bilang, tuh saya punya rumah, udah jadikan kantor aja deh. Atau itu udah gudang nggak dipakai, udahlah masukin perusahaan aja deh. Nah cuman bilang kayak gitu kan. Terus si perusahaan itu langsung main ngakui aja kan gitu kan, langsung dilaporin kan. Betul, seperti itu Pak. Sudah terjadi nih, apa yang harus kita lakukan? Nanti teman-teman, siapa itu AR ya akan ngecek nih setiap penambahan penghasilan kan ada sumbernya, betul nggak? Kan kita kalau akuntansi kan debit kredit, betul ya? Nah, betul. pada saat perusahaan menambahkan tadi yang namanya aset berupa apa? Berupa rumah atau bangunan, kreditnya apa? Nah, kreditnya waktu itu dicatatnya apa nih, Neng? Dicatatnya gimana Pak, maaf? Oke. Dicatat asetnya? Iya,
ya kan perusahaan debit ngakui rumah atau bangunan sebesar misal 1 miliar nih, kan di debit nih. Iya, Pak. Nah, waktu di kredit nih, kreditnya apa kan akuntansi harus belen. Nanti kalau nggak belen nggak bisa tutup buku dong. Iya, Pak, di bank keluarnya, Pak. Pada bank. Pada bank. Berarti perusahaan membeli aset itu kepada orang pribadi itu kan? Betul, Pak. Oke, nanti dari si orang pribadi itu, apakah rumah itu ada di SPT tahunan? Kalau si siapa tadi yang namanya ini udah selesai nih, si perusahaan udah selesai, nanti larinya ke orang pribadi nih. Nah, orang pribadi ini kan berarti menjual nih. Pada saat menjual tadi rumah, di SPT tahunan ada enggak ya? Pada saat nggak ada, pasti akan diklarifikasi. Ini kamu rumah, kenapa nggak masuk SPT? Nanti orang pribadi punya urusan lah. Nah, untuk yang perusahaan udah clear, walaupun belum dilakukan yang namanya tadi ya, apa namanya, balik nama lah bahasanya, atau istilahnya tadi, sertifikat hak guna bangunan. Karena tadi udah jelas bahwa itu, dan itu CEO tadi benar-benar nerima duit kan, sebesar nilai tadi tanah bangunan kan? Ya, betul? Iya, iya, Pak. Oke, kalau itu clear udah, benar. Kenapa? Memang benar-benar ini. Tapi kalau misal bentuknya modal, ya harus modalnya bertambah. Intinya gini, setiap kali tambahan aset harus ada lawannya. Begitu, Neng? Kira-kira. Betul. Oke. Yang lainnya? Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke PPh pasal 22. Nah, kadang gini, teman-teman, bicara tentang PPh pasal 22, kadang kalau saya simpulkan ya, yang sebenarnya PPh pasal 22 itu ruang lingkupnya banyak sih. Ya, banyak banget. Ya. Nah, kalau saya simpulkan biasanya kadang gini, ada 3 garis besarnya. Ya. Jadi PPh pasal 22 itu garis besarnya ada 3, walaupun nanti kita detailnya bukan 3, ya, tapi secara garis besar dulu ya. Yang pertama, PPh pasal 22 itu biasanya berhubungan dengan impor. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan apa nih? Bendaharawan. Yang ketiga, biasanya berhubungan dengan apa nih? Industri tertentu biasanya. Tapi ada beberapa transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan mengandung unsur PPh pasal 22. Contohnya apa? Contohnya kalau kita berurusan sama Pertamina. Ya, terus sama pengumpul. Nah, itu masuk PPh pasal 22 nih. Ya. Nah, untuk PPh pasal 22 ya, untuk mengidentifikasi bahwa transaksi itu masuk PPh pasal 22, yang pertama kuncinya ada di penyerahan atau pembelian barang. Selama ada penyerahan sama pembelian barang, itu masuk kategori PPh pasal 22. Karena penyerahan dan pembelian kan bukan barang aja, ada jasa enggak? Ada dong. Ya, jasa. Nah, pada saat jasa nggak bakalan muncul PPh 22. Tapi kalau ada penyerahan barang, penyerahan jasa, penyerahan barang itu mengandung unsur PPh pasal 22. Tinggal yang tadi, yang saya bilang kategori tadi, apakah impor? Apakah berurusan dengan pemerintahan atau anggaran APBN-nya itu dari negara atau daerah? Ataukah dengan industri tertentu? Ataukah tadi yang namanya berhubungan sama Pertamina nih. Kalau di luar itu, walaupun kita nyerahin barang, contoh menjual apa nih? Garment, menjual apa nih? Sepatu. Itu nggak kena PPh pasal 22. Ya, tapi pada saat tadi berurusan yang kayak tadi, 3 tadi kena. Ya. Yang pertama nih, impor. Ya. Jadi pada saat perusahaan itu atau wajib pajak itu melakukan impor, itu pasti akan kena PPh 22 sepanjang impornya itu barang. Kalau jasa tidak. Ya. Di impor sendiri ya, itu juga ada klasifikasinya nih. Ya, ada yang klasifikasinya API, ada klasifikasinya non API. API apa itu? Anggap pengenal impor. Kalau non API ya berarti tidak ada legalitas
API. Karena tarifnya beda-beda, teman-teman. Lebih besar yang untuk non-API. Besarnya berapa ya? 5% tuh, lumayan sih. Jadi kalau teman-teman ya, misal berinisiasi untuk melakukan impor, sekarang kan banyak ya, apalagi maaf, sekarang ini sudah dibuka keran nih. Ya, karena pandemi udah bubar kan banyak nih barang-barang yang dari luar negeri masuk kan, apalagi zaman-zaman dulu sebelum pandemi itu kan banyak ya. Bagaimana cara mengimpor barang murah? Nah, ada kan? Nah, itu biasa kadang misal dari negara China ya. Nah, pada saat teman-teman memang udah berinisiasi untuk melakukan usaha impor, langsung legalkan aja lah API itu. Karena apa? Tarifnya kecil, 2,5% dibandingkan dengan tidak API. Pak, saya ini kan jarang ngimpor nih Pak. Ya sudah, nebeng. Nah, kayak gitu. Ya, artinya nebeng ke orang yang punya API. Enggak lah Pak, saya mau ngimpor sendiri. Ya sudah, berarti kenanya 7,5%. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang untuk memperoleh barang impor tadi nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung PPh pasal 22 ya. Di antaranya ada yang namanya custom kan ada ya, biaya-biaya bea cukai ya. Satu, ada biaya apa sih bea cukai? Satu, biaya penyimpanan barang. Terus biaya bea cukai itu sendiri, ada biaya masuk macam-macam. Nah, ditambah dengan harga barangnya baru dikali dengan tarifnya. Dan dasarnya biasanya kadang ada di PIB. Ya, pemberitahuan impor barang. Nah, selama Anda belum membayar PPh pasal 22 termasuk pajak-pajak lainnya dan ada PPN ya kan, PPN impor, jangan harap barang yang ada di gudang custom ya, bea cukai bisa diambil. Barang datang nih, bro, Anda nggak punya uang untuk tadi bayar pajak atau lainnya, ya udah barang Anda masih nongkrong di mana? Di wilayah bea cukai. Ini untuk PPh pasal 22 impor. Yang kedua adalah PPh pasal 22 atas bendaharawan atau pemerintah atau yang dananya diambil dari APBN atau APBD. Biasanya kadang ada BUMN sama BUMD ini. Ya. Nah, jadi setiap wajib pajak berinteraksi atau menjual barang ya, sekali lagi barang kepada pemerintahan, biasa di situ ada bendaharawan, kuasa pengguna anggaran, ya kan? Itu nanti akan dikenakan PPh pasal 22. Siapa yang mengenakan? Yang mengenakan adalah penerima barang, dalam hal ini pemerintahan. Ya. Jadi misal nih, ini kan sebentar lagi mau mau puasa. Ya, berarti kan mungkin Pemda butuh seragam-seragam apa? Untuk lebaran kan? Nah, ternyata Pemda ini menunjuk Anda sebagai apa? Pensupport nih. Nah, Anda ngirim. Nah, pada saat Anda ngirim, itu berarti Anda berurusan sama Pemda atau Pempus, artinya ya yang pemerintahan pusat daerah lah dan yang ada di dalamnya. Itu masuk kategori PPh pasal 22 bendahara. Nah, kalau yang tadi bukan bendaharawan tetapi masuk PPh pasal 22 yang bendaharawan juga, itu kalau masuk di BUMN atau BUMD. Contoh, Anda menjual barang kepada PLN, menjual barang kepada Telkom, Garuda, pokoknya yang BUMN lah. Nah, nanti Anda akan dikenakan PPh pasal 22, teman-teman. Ya, tarifnya adalah 1,5%. Ya. Pak, kalau nggak punya NBP gimana? Kali 200%, berarti 3%. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah PPh pasal 22 ya, yang berhubungan sama industri tertentu.
namanya industri tertentu, pasti tidak semua industri akan mengenakan PPh pasal 22. Ya. Di antaranya apa? Ada industri baja, ya, ada industri semen, ada industri otomotif, ada industri kertas, sama industri obat. Ya. Jadi pada saat distributor ini berhubungan dengan industri tersebut wajib memungut PPh pasal 22. Ya. Jadi untuk para distributor nih. Jadi misal umpamanya toko bangunan nih. Ya. Toko bangunan. Ya. Beli apa nih? Besi di misal di KS ya. Krakatau Steel, nanti akan dikenakan PPh pasal 22. Demikian juga kalau beli semen, itu pasti akan dikenakan. Kalau keramik gimana? Keramik bukan industri tertentu. Ya, jadi kalau misal Anda nggak pengen dikenakan PPh pasal 22, jangan yang tadi. Ya, industri tertentu. Garment enggak. Ya, itu. Terus apalagi nih? Misal yang perusahaan-perusahaan farmasi nih, pedagang besar farmasi nih, ya kan pasti industri juga kan, kayak Sanbei, Kimia Farma, ya itu kan industri kan. Nah para apotek kan beli kan biasanya banyak ya kan untuk stok, nah itu nanti akan dikenakan. Atau mungkin dari apotek bukan langsung ke pabriknya, mungkin ke distributornya. Nah baru distributor ke apotek nggak boleh mengut PPh pasal 22. Kenapa? Dia itu bukan industri. Ya, jadi tolong ya, jangan salah ya. Apalagi misal nih, ya, Anda sebagai distributor semen, ya, Anda kan udah dipotong kan? Apa udah dipungut PPh pasal 22? Terus Anda menjual nih ke para konsumen, terus main potong nggak boleh karena Anda itu distributor, dagang, ya, bukan industri. Pak, saya industri sepatu, boleh nggak motong? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi nih ya? Nah, kita lihat aja nih ya. Ini saya garis besarnya ya. Terus setelah itu, nah ini pemungutnya tadi ya, banyak ya. Terus misal kalau yang apa ya? Yang tadi berhubungan sama Pertamina nih. Ya, kalau berhubungan sama Pertamina, ada yang memang Pertamina itu sendiri, ada yang di luar Pertamina. Kan kayak SPBU kan apa? Bukan milik Pertamina aja loh, teman-teman. Ya, Anda mungkin bisa mengetahui apakah SPBU ini murni milik pemerintah, artinya Pertamina, ataukah joinan antara Pertamina dan swasta, ataukah murni swasta. Anda bisa lihat di mana nih. Anda kan mungkin sering isi BBM ya. Apalagi sekarang BBM-nya mahal sih, mungkin Anda jarang ke situ ya. Bukan karena nggak kuat beli, sekalian belinya ya. Sekalian belinya ya. Supaya apa? Tidak antri ya kan selama ini kan kalau kan antri ya beli BBM-nya ya. Nah, ini biar sekalian udah langsung full tank aja lah, biasanya beli 10.000 di full tankin aja lah walaupun lebih mahal, tapi kan apa? Tidak antri. Ya. Itu Anda bisa ketahuan tuh di istilahnya di botnya itu yang di atas tuh yang ada BBM diesel bio sekian ya, terus tadi Pertamax sekian ya, terus Pertalite sekian. Nah, itu ada kodenya nih. Ya, misal 03 atau 04 atau 05 itu menunjukkan kode apakah SPBU ini milik pemerintah, Pertamina, gabungan pemerintah sama Pertamina atau murni swasta. Ya. Nah, kalau yang Pertamina itu kenanya 0,25 ya. Kalau yang swasta kenanya 0,3 berdasarkan DO ya. Nah, DO apa itu? DO itu untuk pengambilan barang. Ya. Jadi misal Anda dapat kuota nih, dapat DO 1.000 liter. Ya udah, Anda harus tebus tuh 1.000 liter dengan membayar tadi PPh pasal 22 tadi. Walaupun Anda ngambilnya, saya ngambil dulu deh, jangan 1.000 liter deh. Saya ngambil dulu 100. Ya udah, 100. Terus kayak gitu. Ya. Oke.
Ini industri sudah. Oke. ATPM. Nah, untuk kendaraan nih. Kendaraan ya. 0,3 ya, otomotif ya, 0,3% ya. Jadi misal nih ya, misal nih. Kan kalau kita boleh ya, kita sebut merek aja ya, bukan promo ya. Kan merek-merek kayak mobil kan ada di misal Astra Group sendiri ya. Astra Group sendiri kan ada beberapa unit ya. Ada yang namanya heavy duty ya. Heavy duty itu alat-alat berat kontraktor ya enggak? Itu biasanya kadang yang namanya UT, United Tractor. Ada yang mungkin apa? Finance atau leasing, FIF ya. Nah, ada yang namanya grupnya itu vehicle nih ya. Ada yang namanya merek Toyota, ada yang namanya Honda, ada yang Daihatsu, ada yang Isuzu ya, segala macam kan. Nah, itu kan punya pabrik-pabrik sendiri ya yang masih di bawah naungan Astra nih ya. Kayak contoh kayak Honda ya. Berarti Astra Honda Motor ya. Kalau misal Toyota, berarti Toyota Astra Motor ya. Kalau yang Daihatsu ya, apa itu ya? Daihatsu Astra Motor dan seterusnya. Nah, mereka ya yang tadi melakukan pembuatan kendaraan pada saat menjual tadi ke grupnya walaupun sama-sama grup itu juga akan memungut PPh pasal 22 teman-teman. Ya. Misal kayak Astra Internasional ya. Itu kan ada Astra Internasional HSO, ada sales operation ya yang berupa motor ya enggak. Nah, nanti yang tadi distributor yang namanya Astra International Honda Sales Operation membeli barangnya dari Astra Honda Motor AHM. Nanti AHM akan memungut PPh 22. Nah, terus agen-agen motor nih, kan ada juga ya Kak. Nah, agen-agen motor ini nanti membeli dari mana nih? Dari AHM juga. Itu juga nanti dikenakan tuh dealer-dealer tadi. Nah, ternyata di pabrik nggak ada nih. Akhirnya apa? Dealer tersebut membeli dari Astra Honda Sales Operation. Nah, Astra Honda tadi tidak boleh memungut PPh pasal 22 terhadap si dealer ini. Kenapa? Karena Astra Honda Sales Operation ini distributor ya. Jadi intinya yang memungut adalah pabriknya gitu. Ya. Oke. Ini tadi untuk yang apa ya? Bendaharawan ya sama instansi pemerintah daerah BUMN 1,5%. Ini API ya. Sama non API ya, 1,5. Terus apalagi nih? API impor juga sama. Ini macam-macam ya. Solar ya. Jadi kalau yang swasta 0,3, SPBU, Pertamina itu 0,25. Nah, pungutan, semen, kertas, baja ya, ini sebenarnya sih ini untuk menghitung aja sih. Tapi kalau pas Anda nanti masuk di Ibu Pot Unifikasi, itu udah otomatis rumus. Yang penting Anda cukup berapa sih dasar pengenaan pajaknya aja ya. Artinya harga sebelum PPN ya. Itu. Pungutan ya, ini untuk komoditas ya, tambang macam-macam ya. Oke, terus itu saya mau ini. Nah, nanti baru bersifat tidak final ya, bisa dikreditin ya. Nah, terus ini ya, khusus yang untuk berhubungan dengan transaksi yang berhubungan dengan tadi BUMN atau tadi Pemda maupun Pempus ya, itu juga ada dikecualikan nih nominalnya ya. Kalau BUMN itu transaksi ya 10 juta, maksimal 10 juta tidak dikenakan. Kalau yang Pemda atau Pempus itu transaksi maksimalnya 2 juta. Contoh ya, Anda menjual barang kepada kelurahan nih. Nilainya 2.100.000. Nah, itu dikenakan.
Pak, gimana caranya supaya tidak kena? Dipecah. Yang pertama nilainya 2 juta, yang kedua 100. Atau yang pertama 1.500.000, yang kedua 600. Supaya tidak kena. Nggak jauh beda dengan kayak B materai. B materai kan berapa? Nominalnya 5 juta kan? Supaya tidak kena gimana? Ya nggak? Ada transaksi 10 juta dipecah. Atau transaksi lebih dari 5 juta dipecah. Demikian juga tadi ke BUMN yang 10 juta. Intinya apa? Itu bagian dari apa? Yang kata orang peneliti itu namanya tax avoidance, ya, penghindaran pajak tetapi legal, ya. Karena jangan sampai misal nih, saya punya transaksi 2.100.000, aduh, saya pasti kena nih 1,5% nih, kan lumayan kan? Padahal modalnya udah pas-pasan banget tuh. Kalau saya harus dikenakan 1,5%, waduh, uang saya rugi dong. Nah, dipecah tuh. Bukan 2.100.000, tapi jangan sampai lebih dari 2 juta intinya gitu. Ya. Nah, ini juga ada yang barang-barang apa namanya? Ini yang tadi pengecualian. Ya. Terus bebas, surat keterangan bebas, ya. Itu bisa diurus. Ini juga yang sangat mewah nih. Ya, jadi kalau pesawat ya, emang mungkin aja ya orang beli pesawat udara untuk kepentingan pribadi lebih dari 20 miliar. Nah, itu dikenakan. Kalau masih 10 miliar enggak. Kapal pesiar, rumah dan tanahnya ini ya, bangunan lebih dari 500, harga 10 miliar. Ada enggak luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, harga kurang dari 10 miliar? Ada. Kan di desa-desa tuh. Malah mungkin murah tuh. 1 meternya paling 1 juta, ya. Terus apartemen, kondominium atau kendaraan roda 4 nih, ya. Ini, ya. Jadi kalau kurang dari 10 orang, ya, tidak dikenakan, ya. Jadi kalau misal Anda Avanza, ya, Avanza berapa sih paling banter? 7 atau 8. Terus yang kapasitasnya lebih dari 3.000 cc. Ya, itu. Ini dikecualikan barang impor sesuai dengan listnya ya. Biasa kadang ada listnya. Nah, terus barang-barang ini sebelum nanti kita akan masuk ke ibu pot ya. Oke. Pindahan, apalagi ini dikecualikan ya. Ini 10 juta tadi ya. Nah, saat terutangnya nih. Kapan saat terutang? Terutangnya pada saat ada transaksi. Nah, misal gini, ini bagian dari perencanaan pajak ya, yang khusus apa ya tadi, penyerahan barang yang berhubungan dengan PPh 22 industri tertentu nih teman-teman. Ya, karena kan gini, kan setiap adanya penyerahan barang itu akan dikenakan PPN. Ya. Nah, pada saat dikenakan PPN karena barang tersebut masuk kategorinya PPh 22 industri tertentu, muncul kan? Nah, tinggal penyerahan barang itu kan ada 2 cara nih, ada 2 metode. Ada metodenya cash basis, ada metodenya accrual basis. Metode accrual basis juga ada 2 nih. Ada yang shipping point, ada yang shipping destination. Jadi misal Anda distributor ya, beli semen. Ya, beli semen. Tahun 2022 tanggal 25 kemarin. 25 Desember nih. Ternyata barangnya sampai di tempat gudang Anda tanggal 2 Januari. Mana yang akan diakui? Tanggal 25 Desember atau 2 Januari. Nah, tergantung. Tergantung apa? Tergantung perjanjian. Apakah menggunakannya itu shipping point atau menggunakan shipping destination. Kalau menggunakan shipping point, yes, tanggal 25 Desember. Kalau menggunakan shipping destination, berarti tanggal berapa? Tanggal 2 Januari. Ya, seperti itu ya. Makanya ini bagian dari strategi nih. Waduh, bulan Desember ya. Jangan udah kita perjanjiannya setelah barang diterima pembeli aja deh. Ya udah, berarti nanti waktu pengiriman nggak ada transaksi jual beli. Nanti mungkin dicatat
oleh si pabrik tadi sebagai apa? Barang in transit. Ya. Nah, bagi pembeli belum melakukan pengakuan. Kenapa? Loh, barang belum diterima kok. Nah, itu. Jadi nanti PPh pasal 22-nya nanti akan muncul di bulan berapa? Bulan Januari. Nanti dibayarnya bulan Februari. Oke, nah silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada ya. Perusahaan bekerja di bidang jasa distribusi bahan pokok. Nah, distribusi artinya ini perusahaan dagang ya? Ya enggak? Bahan pokok berarti kayak beras segala macam kan? Perusahaan distribusi. Nah, distribusi artinya kan yang menjual nih. Ya. Kena berapa nih? Nah, untuk bahan pokok itu kan tidak dikenakan. Ya. Dengan catatan bahan pokok ini lihat ya. Karena tidak semua bahan pokok ini tidak dikenakan nih, ya. Kayak contoh misal ya, apa nih? Kayak dulu garam ya. Misal tidak dikenakan. Sekarang kalau udah dikemas segala macam itu dikenakan. Ya. Ya contoh misal dari perusahaan apa menjual apa garam yang udah dikemas-kemas sebagai distributor kena, tetapi itu bukan PPh pasal 22. Ya, kenanya apa? Ya itu tadi, kalau nggak PPN, kalau lebih dari 4,8 yang dan dia itu PKP atau PPh final nih. Jadi si perusahaan tersebut karena tadi menjual barang, berarti nanti apa? Ada PP hanya untuk bayar nih karena omset. Ya, seperti itu ya, Pak Andre. Yang lainnya silakan. Pak, saya mau nanya lagi Pak dengan Laila, Pak. Oke, silakan, Laila. Pak, ini kita kan ada jual beli ke Pertamina kan ya Pak, tapi bukan Pertamina Persero. Kita ke Pertamina Persero, tapi bukan Pertamina Persero. Emang ada Pertamina bukan Persero, ada lagi Pak. Namanya Pertamina Patraniaga, Pak. Patra Jasa? Patraniaga, Pak. Patraniaga. Pertamina itu BUMN bukan? Pastikan. Iya, BUMN, Pak. Intinya BUMN. Terus ya. Ya, tadinya kan masih belum wapu. Per 1 Juli itu sudah wapu, Pak. Nah, kan kodenya itu kan sudah 030, Pak. Ya, betul. 030. Jadi 020 pemerintahan. mereka kan udah pendaharawan ya, Pak. Betul. PPN-nya sudah dipungut sendiri gitu. Betul, mereka artinya mereka yang bayar sendiri. Iya, tetapi pada saat pembayaran ke kita itu mereka tidak potong PPh 22-nya, Pak. Yang tidak potong siapa? Pertaminanya, Pak. Kenapa tidak potong? Ini saya juga lagi mau tanyakan, Pak. Oke, ya berarti untung dong. Kenapa? Kayak contoh kayak karyawan nih, karyawan memperoleh gaji 10 juta. Harusnya kan kena pajak kan? Nah, ternyata perusahaan nggak mungut. Yang salah siapa? Bukan karyawan. Berarti yang salah adalah yang memberikan penghasilan. Ya, contoh tadi nggak mungut PPh 22 harusnya. Cuma nanti dulu lihat transaksinya berapa. Ya dulu nih. Sampai 10 juta nggak? Lebih, Pak. Nah, kalau lebih ratusan juta harusnya dikena. Karena kalau nggak pengen dikena itu maksimal 10 juta. Iya, harusnya kan mereka, maaf Pak, harusnya kan mereka kan bayar DPP dikurangin 1,5% gitu kan pajak PPh 22-nya. Tapi mereka bayarkan full DPP-nya ke kami gitu. Nanti untung kan, tinggal tunggu aja sih kalau intinya gini, kalau yang memang dia kewajiban mungut terus nggak melakukan kewajiban itu yang salah. Berarti bukan kita kan Pak, bukan kita tapi yang beli kan Pak. Ya, kecuali yang gitu. Tadi saya bilang mereka tidak punya NPWP ya kan nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin kan. Nah, mereka beli ke kita sih, bukan kita beli ke mereka sih Pak. Yalah pastilah kalau PPh 22 kan Anda pasti akan dikenakan. Ditunggu aja lah ya klarifikasinya yang penting
secara ini, apakah Anda belum? Betul, memang belum ya. Nanti mereka yang akan diklarifikasi. Biasanya Anda nggak akan diklarifikasi. Yang diklarifikasi adalah yang wapunya ini. Contoh nih, ada gajian, ya harusnya kan dipotong, ya. Terus nanti kan dicek, nanti saya bilang tadi di materi SPT di PPh 21 di laporan tadi, ya gaji yang ada di laba rugi misal 100 juta. Ternyata yang dilaporin 50 juta. Nah, 50 juta kenapa nggak dilaporin? Nah, begitu dicek, oh iya ini kan diterima karyawan. Berarti kamu belum mungut belum? Iya. Kamu harus bayar, bukan karyawan. Nanti misal kalau karyawannya, karyawan, saya lupa motong. Ya tergantung karyawan. Mau bilang, ya Pak, saya kan nggak tahu Pak. Demikian juga waktu pas Anda nih, udah terima duit kan dari si BUMN itu kan? Ya. Nanti bilangin, Mbak, sorry, aku lupa 1,5%. Ya tergantung Anda. Apakah bilang, wah maaf ya, uang udah habis atau ya udah deh. Nah, itu. Jadi Ya, mereka yang nanti akan diklarifikasi. Seperti itu. misal Pertamina-nya minta lagi ke kita, oh ininya belum dipotong, kami lupa, bagaimana Pak? Nah, mereka nanti akan memotong, tinggal perusahaan Anda mau dipotong nggak? Artinya duitnya mau berkurang. Seperti itu ya Karena Pak. kalau dipotong, Anda bayar kan pasti Anda punya kredit pajak berupa bukti potong. Iya, karena sampai hari ini pun mereka belum email saya, Pak. Ya, biarin aja. Saya baru menanyakan SSP-nya. Oke, nggak apa-apa. Selama Anda nggak punya bukti potong, nggak boleh untuk kredit pajak. Kesimpulannya gitu. Oh, Jadi baik, baik. Anda merasa dipotong, berarti kan Anda udah bayar pajak. Iya, karena Buktinya mana? Ya harus minta buktinya. iya, karena DPP-nya itu full gitu, nggak ada Ya. potongan 1,5%. Ya ditunggu aja lah. Ya kalau Anda mau aktif juga boleh. Enggak pun ya sebenarnya nggak ada kewajiban Anda. Saya yakin Iya. mereka lebih paham kan gitu. Kalau Anda untung. Ya, karena kan tadinya kan dari Pertamina Persero, Pak. Terus pindah ke Pertamina Patraniaga gitu. Ya mungkin orang-orangnya belum ikut private pajak kali. Yang jadi masalah gini mungkin Mbak, perusahaan Anda pasti akan diklarifikasi sudah bayar PPN belum. Nah, nanti harus iya, makanya kan saya minta SSP-nya gitu, Pak. Ya. Iya. Itu kalau umpamanya Anda belum, ini yang masalah. Itu Anda nanti diklarifikasinya PPN karena Anda PPN ya, bukan PPh ya, baik. Karena PPh-nya mereka nggak bayarkan gitu kan, Pak. Iya dong. Iya, Anda kan santai-santai aja, justru PPN nanti akan dikejar tuh. Ya, saya minta ininya sih, Pak. Udah minta SSP-nya sih, Pak. Ya, karena sebenarnya kalau pemerintahan kan masuk kantong kiri, keluar kantong kanan kan sebenarnya itu sih, makanya pajaknya yang mungut mereka gitu. Khawatirnya kalau yang mungut perusahaan swasta, jangan-jangan nggak dilaporin nih gitu. Gitu? Mau tanya lagi saya, Pak. Ya. Tentang impor. Kami kan menerima barang, tetapi sampel, Pak. Ya, sampel. Ya, biasanya kan konsol, Pak, gabungan gitu kan, Pak. Ya. Nah, kami itu kan biasanya kalau lihat di pre-populate, itu harusnya ada, walaupun nilainya sedikit gitu kan. Ya. Harusnya ada, tapi udah beberapa bulan nggak ada ya, Pak. Tapi saya menerima tagihannya konsol tersebut itu. Tagihan dari mana? Dari FedEx sih, Pak. Oke, dari luar negerinya kan? Iya. Oke. Kalau luar negeri itu kan konsumen ya, supplier ya. Iya. Tetapi Supplier kita sebenarnya nggak ada pengaruh sih, karena iya. itu nerbitin ini si siapa bea cukainya. Gitu. Iya. Dari saya lihat sih sebentar, Pak. Kalau dari bea cukai itu nanti akan munculin kan ada nomor PIB berapa, PPN-nya, terus nanti PPh 22-nya. Di atasnya itu surat penetapan pembayaran biaya masuk cukai dan atau pajak SPP BMCP. Itu kan ada PPN-nya ya, Pak. Betul, pasti. Tapi PPh-nya 0.
Nah, masuk kategori ini enggak produknya. Kadang kan tadi ada yang mungkin pengecualian PPh 22 nih. Iya. Itu kan ada namanya kodenya IHG atau apa itu. Itu ada. Nah, kalau memang itu masuk kategori itu biasa 0. Malah mungkin PPN ada 0 juga, ada. Tergantung dilihat lagi itu klasifikasi produk itu. Ya, biasanya itu Apa? ada, Pak. Udah beberapa bulan ini saya lihat kok nggak ada waktu saya narik Prepepulet gitu. Walaupun nilainya 130 Mungkin gitu. tarik lagi, kan maksimal tanggal 15. Sudah tarik sebulan sekali kan, Pak. Oh, Tetapi nanti tetap nggak ada. tunggu tanggal 15 ditarik lagi, karena mereka bisa jadi nguploadnya pas tanggal 15, kan batas terakhir. Tunggu Karena aja. ini udah dari bulan 8, Pak. Oh, bulan 8 nggak ada? Ya berarti Ya, mereka nggak nggak ada. bikin. Syukur dong, Ya. nggak dipotong loh. Iya, Pak. Maksud saya, padahal ini ada PPN-nya gitu. Berarti Kalau wajib saya pajak juga selama nggak bingung iniin, ini masukin ke e-fakturnya bagaimana gitu kan. masukin e-faktur yang mana? Biasanya kan di dokumen impor kan, Pak. Ya, betul. Iya, tapi ini nggak bisa gitu karena kan kalau mau masukin juga harus ada nomor ajunya juga kan dari Betul, PIB-nya. ya harus ada, benar. Jadi Iya. selama itu nggak ada ya gimana lagi? Nanti kan bisa edit. Yang Berarti penting kan gratis itu ada ya, Pak. rekodnya Tapi kan, ya? kami tetap bayar ke FedEx-nya nilai PPN tersebut. Kalau PPh 22-nya bayar nggak? Tidak ada, Oh nol. ya iyalah. orang nggak dikenai ya berarti nggak bayar kecuali PPN gitu. Iya, PPN-nya yang nggak ada. Karena gini, kalau yang PPh 22 impor itu dari yang bayar kita cukainya. yang punya barang. Beda kalau PPh 22 bendaharawan. Itu malah kita yang dipungut. Iya, Untuk benar. PPh Kita yang dipungut. industri tertentu itu sama dengan kayak PPN, kita yang dipungut nih, membayar lah. Istilahnya kita membayar. Begitu. Iya. Yang lainnya silahkan, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, oke. Yang lainnya silahkan. Sebelum kita masuk ke Ibu Pot unifikasi nih. Ini baru tapi udah lama sih, mulai 2017, tapi yang tertentu. Nah, mulai April kemarin udah nasional tuh. Mau orang pribadi, ya, mau badan, PKP, itu lebih-lebih tuh karena ini urusannya sama Sertel, sertifikat elektronik. Ya. Jadi Anda bisa mungut, ya, selama Anda tidak punya Sertel, nggak bisa lapor. Ya, hati-hati nih bagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha yang sering melakukan potong PPh 23, 4 ayat 2, ya. Itu kan penting tuh, kayak PPh 23 sewa kendaraan, ya. Jadi menyewa kendaraan ke rental atau apa kan mungut nih, ya. Nah, Anda bayar kan pakai e-billing, ya enggak? Terus Anda sewa kantor atau sewa ruangan, bayar kan? Nah, e-billing. Nah, Anda kan wajib lapor. Kalau dulu gampang, modelnya kayak yang ISPT PPh pasal 21 yang manual tuh. Yang kayak tadi kita contohkan. Nah, kalau ini, kalau Ibu Pot harus ngakses DJP online. Dan harus punya sertelnya. Karena kalau nggak punya sertel, sertifikat elektronik, Anda nggak bisa lapor. Itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ibu Pot unifikasi. Ya. Pak, maaf. Mau Ya. tanya lagi sebentar, Pak. Enggak. Ini kan yang di pajak PPh yang 1,5% itu kan sifatnya tidak final. Nah, itu dihitung ulangnya itu pada saat nanti pelaporan tahunan ya, Pak? Ya, betul. Oh, jadi, baik, Pak. Anda punya nih, yang orang pribadi ya, punya bukti potong PPh 21, ada 1721A1 yang tadi kerja sebagai karyawan tetap, ada yang 1721 angka Romawi 6 yang freelance, itu kumpulin. Nanti waktu pas Anda nanti laporan nih, ya, nanti kan Anda dapat penghasilan dari gaji, dapat penghasilan dari komisi, dihitung. Begitu dihitung udah, baru dikurangi dengan PTKP. Muncul penghasilan kena pajak, baru dikali tarif, muncul berapa? Nah, kita kan udah pernah bayar PPh 21 kan? Nah, berapa yang
kita udah pernah bayar PPh 21 yang melalui potongan dari orang lain untuk mengurangi itu. Untuk yang orang pribadi, Pak, kalau orang pribadi ada PPh 22, ya mungkin aja yang tadi sih ada urusan sama pemerintah. Pak, ada PPh 23, bisa. Tadi sih sewa kendaraan kan bukan orang pribadi atau badan aja. Ya, badan juga sama aja. Kalau badan yang jelas tidak ada PPh pasal 21. Seperti itu. Ya, Pak, kalau tadi impor itu sama aja juga, Pak. Pelaporannya nanti di akhir tahun juga. Ya. Jadi kan dapat nih bukti potong PPh 22 kan? Iya. Dikumpulin. Ya, setiap bulannya kan pasti kalau ada impor kan kita kan bayar PPN plus PPh-nya ya, Pak. Ya, dikumpulin. Kalau memang dari sistem ada sebenarnya gampang, nggak usah ada. Apalagi sekarang kan udah pakai ini ya, sistem online. Kita nggak perlu fisik ya, kayak contoh PPN nih. Kita perlu fisik kan, kita pengen mengetahui bener nggak nih barang yang kita beli ya nggak, karena kan di pre-populated kan cuman angkanya aja ya nggak, terus tanggal sama suppliernya. Barangkali misal saya beli produk ABC, ternyata dia penjual ke kita LMM padahal ya harganya sama, kan nanti masalah di stoknya, betul nggak? Itu tujuannya itu sebenarnya. Ya, itu untuk mempermudah aja. Tapi kalau yang tadi fisik sih mungkin harus diminta, ya harus diminta. Kalau enggak, Anda nggak tahu isinya apa, bisa benar, bisa tidak, ya itu. Ya baik, Pak. Karena kan juga ada nomor ininya kan, Pak. Nomor apanya sih? Lupa saya. NTPN-nya ya. Yang di mana? Impor itu kan juga ada nomor NTPN-nya kan? Iya, karena kita udah bayar. Iya. Kita bayar ya untuk impor ya. Iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, yang lainnya? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin akan ada inilah ya, jelas untuk Ibu Pot ya. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman ngelaporinya pakai manual, dan tadi saya bilang pakai yang kayak aplikasi SPT PPh 1. Mulai April kemarin udah nggak boleh itu udah nasional. Jadi mau nggak mau, mulai sekarang saran saya ngajuin sertel, ya. Jadi sertel ini bukan untuk PKP aja. Kalau dulu iya, kalau sekarang wajib, ya. Ini pajak-pajak yang harus dilaporkan, ya, yang menggunakan ini sertel 42, 15 nih penerbangan sama tentang kargo, ya. Terus 22, 23, 26, ya. Ini jadi di luar 21 ya. 26 ini bukan yang 26 21 ya, 26 yang 23 nih. Karena 23 paketnya sama 26. Ini ya, jadi ada 5 jenis pajak yang harus menggunakan Ibu Pot unifikasi. Kalau dulu namanya Ibu Pot aja. Ya, dengan adanya perubahan ya kan mulai April Ibu Pot unifikasi ya. Oke. Nah, ini sama ya, ini yang tadi nih kan ada ya. Pak, saya ini menyewakan tadi kos-kos dengan catatan udah sesuai peraturan Pemda itu ada lebih ya. Jadi kalau lebih berapa itu dikenakan ya. Nah, kan mereka nggak punya NPWP kan nggak bisa motong dong. Nah, kita sendiri ya dibayar sendiri artinya. Nah, ini harus dilaporkan tanggal 20 menggunakan aplikasi Ibu Pot ya yang tadi saya bilang. Makanya kalau Anda nggak punya sertelnya ya jangankan sertel, NPWP aja nggak punya, ya udah nggak bakalan bisa ya. Itu. Terus selanjutnya, nah sanksinya ya sama lah ya 100.000 ya, dendanya 100.000 per bulan kalau telat ya, Untuk pokoknya berapa nih? Ya nunggu aja, setiap bulan ada pemberitahuan dari Menteri Keuangan melalui KMK berapa sih dendanya, itu ada. Bukan denda telat lapor ya, telat bayar ya, itu ada ya. Selanjutnya di sini ada prosedurnya nih. Nah ini, jadi barangkali misal nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha yang sering memotong nih, ya memotong pajak kepada lawan transaksi kan, misal sewa ya, sewa kendaraan atau sewa gudang. Nah ini harus nih, ya nih. Terus tadi berinteraksi sama bendaharawan nih, ya bendaharawan enggak ya. Enggak, karena dipungut oleh mereka. Paling 23 sama 4 ayat 2 saja nih yang sering nih. Ya. Ini tolong
wajib daftar nih, datang ke sana lah. Jadi kalau saran saya sekarang kan sudah dibuka ya untuk tatap muka ya di setiap kantor pajak. Saran saya datang ke sana cuma sebentar kok, ngurus sertel kok. Anda datang ke situ, nanti kan diarahkan. Oh, ngurus NPWP di sini. Anda pilih yang ngurus yang ada di situ, e-faktur atau PPN adanya di situ. Ya, kalau pas ngobrol-ngobrol segitu, ya 15 menit kok. Ya, nanti Anda akan dikirimi email, nanti untuk aktivasi, terus nanti passwordnya segala macam lah ya. Paspres atau apalah ya. Jadi kalau Anda sekarang ini ya sudah berinteraksi dengan PPN, udah gampang karena sertelnya bisa digunakan ya. Oke. Nah, ini prosesnya ya. Login dulu ya. Login melalui ini ya, DJP online ya. Terus setelah itu baru set penandatanganan. Bisa di situ kuasa, bisa di situ pengurus. Ya, di set. Nanti kita ada ya sedikit ya. Terus setelah itu buat. Nah, nanti kita ada juga nih ya. Makanya nanti coba saya in ya. Kalau Anda punya NPWP silakan masuk ya, nanti kita coba terus posting penyiapan pengisian. Terus yang lebih efektif Anda bikin e-billingnya di sini teman-teman. Bukan dari yang bikin bayar, bukan. Anda bikin e-billingnya di sini, di proses ibu-pot ini teman-teman. Ya, itu. Terus selanjutnya apalagi nih ya. Oke, nah ini saya stop share sebelum saya ke lebih lengkap nih kalau nggak salah nih. Ya, ini dari Dirjen Pajak. Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Terkait masalah ibu pot nih. Kalau yang penting gini ya, pada saat Anda menggunakan ibu pot, karena rumus ya, tarif maksudnya, itu sudah tersedia, jadi nggak usah pusing-pusing mikirin, saya menyewakan kendaraan, tapi harus tahu juga rumus, karena kan gini, waktu Anda bertransaksi, kan pasti, oh Pak, saya nyewa ke Bapak ya, sewa gudang ya, 10 juta ya, saya potong loh Pak 10%, karena peraturannya gitu, ya harus tahu juga. Tapi pada saat pas nanti Anda masuk di mana, di ibu potnya sebenarnya nggak usah, karena udah rumus. Ya, terus juga di situ juga ada kode-kodenya sendiri. Ya, misal kalau kode ini ikutnya apa sih gitu ya. Ini agak terkendala ya, ini kamera saya nih. Ini saya off aja deh. Ya, daripada nanti masalah nih ya. Oke, silakan ada yang tanyakan sebelum saya akan share lagi untuk ibu pot. Silakan. Ada banyak nih ya. Nanti saya tak kirimkan ya melalui Mbak Sevira tadi yang saya iniin. Barangkali nanti tadi agak kurang ya. Nanti saya iniin share. Oke, baik. Silakan sambil saya ini siapin untuk yang ibu potnya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini, ini ada cara-caranya. Sebentar ya. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, Dan belum dilanjut ke materinya. ya, bentar ini saya tambah lagi. Bentar saya cari halaman depan dulu. Oke. Dan yang ini Anda nggak perlu install ya, teman-teman. Ya, jadi Anda nggak perlu install, langsung aja akses DJP online. Nanti Anda masuk di situ, ada yang namanya laporan. Nah, setelah laporan baru pelaporan. Nah, muncul nanti Anda harus isi sebentar. Ya. Sambil nunggu ya teman-teman kalau mau bertanya. Login. Nah, itu dia sip. Oke, saya screen share, mohon izin.
Punten ya Mbak Sevira, saya nggak on cam ya, takutnya nanti bermasalah nih suaranya nih ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Yang penting suaranya aman. Ini saya akan share mana tadi ya, Ibu Pot yang mana ya? Nah, Ibu Pot Unifikasi Umum. Nah ini dia. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan teman-teman? Ada? Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke, boleh minta tolong, kan mungkin ini pakai laptop ya, nggak pakai HP, tolong siapin NPWP Anda. Tapi jangan disimpan nanti ya, nanti ada caranya, nggak usah, cuman tahu aja untuk ngikutin ini. Karena takutnya kalau saya ngakses, nanti kayak tadi, mati-mati ya, yang itu kan baru proses berapa, nanti harus logout login. Lebih baik saya pakai yang PDF-nya aja. Silakan, udah masuk ke DJP online. Yang punya NPWP dan punya Evin. Kalau nggak punya, ikut aja. Udah? Oke, kalau sudah, silahkan masukkan NPWP Anda, password Anda, yang Evin ya, sama ada captcha itu, login. Udah ya. Nah, pastikan muncul kayak gini. Nah, muncul kayak gini. Muncul? Muncul, Pak. Sudah muncul, tinggal klik lapor. Bagi yang nggak bisa akses, lihat ini aja yang dari Zoom. Kalau yang punya, silakan diikutin ya. Jangan sampai nanti di save karena Anda kan nggak motong ya. Yang penting lihat-lihat aja lah ya caranya. Kalau di Anda kan real ya. Oke. Nah, baru diklik lapor. Lapor nanti muncul di sini ada pelaporan, ada pra. Nah, setelah pra pilih Ibu Pot nih, Ibu Pot yang tulisan unifikasi. Dulu adanya ini Ibu Pot sampai dengan Maret 2023. Nah, Pak, bagaimana Pak supaya saya munculnya Ibu Pot aja? Anda masuk ke profile. Ya. Nanti di klik akses. Nah, yang nanti Ibu Pot jangan dicontreng, disimpan. Ya, nanti munculnya ini aja. Takutnya Anda salah ngeklik ya. Baru saya mau ngeklik Ibu Pot unifikasi, Anda Ibu Pot yang 2326. Nah, nanti nggak nyambung nanti. Padahal Anda ada transaksi 4 ayat 2. Ya. Nah, ini ya. Tadi kalau nggak ada, klik ini Ibu Pot unifikasi. Nah, bagi yang tadi yang lagi ngakses DJP online, ikutin aja lah. Barangkali Anda ada rezeki, ya kan? Terus sewa apa, kan Anda harus mungut kan? Nah, ini di dashboard-nya nih. Nah, ini hasil tampilan kalau Anda sudah melakukan. Nah, ini nomor BPE-nya kayak gini aja. Kalau dulu kan warnanya hijau ya, teman-teman ya. Ya, yang harus ke mana? Ke apa ya? Ke email ya, kalau nggak salah ya. Ya enggak. Nah, ini muncul kayak gini otomatis. Nah, ini ada aksi-aksinya. Ini dashboard-nya nih, ya. Setelah itu baru Anda mau mempersiapkan kan. Nah, ini tampilannya nih. Ya. Jadi gini teman-teman, baik yang Anda lapor PPH 22, 23, 4 ayat 2 cuma selembar kayak gini aja. Kenapa? Karena di Ibu Pot ini sudah termasuk 22, 23 sama 4 ayat 2, teman-teman. Ya, kalau dulu kan sendiri-sendiri kayak 21. Nah, ini gabungan nih. Dan ini udah di barcode. Ya, oke. Nah, ini daftar buktinya. Kalau pengen tahu ya detailnya. Nah, ini SPT-nya. Ya. Oke, unduh bukti potong. Nah, nanti tinggal dikirim aja yang minta. Ya. Itu ada itu di tombol-tombolnya. Nah, terus kita mau mulai nih. Nah, pada saat memulai, siapin transaksinya nih. Apa yang perlu disiapin? Tentunya dibayarnya. Nah, klik pajak penghasilan. Nanti klik
PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nih, PPh ini nih ada ada 4 ayat 2, 15, 2. Nanti klik, nanti akan muncul rekap daftar sama input. Nah, Anda ceknya input. Nah, ini kalau store sendiri ya. Ya, kita store sendiri sekarang lah. Nah, terus nanti Anda ini kalau udah ini ya, bentar, ini kita lihatnya di sini. Nah, misal umpamanya udah bayar, di sini Anda harus ngecek nih untuk memastikan bahwa oh ini benar nih bayarnya gitu ya. Ini daftar. Jadi pada saat Anda ngeklik PPh pasal 4 ayat 2 akan muncul menu daftar PP, bukti potong sama rekamnya. Daftar PP ini kalau Anda udah nginput, kalau belum ya akan muncul. Nah, Anda baru rekam. Oke, nah ini banyak nih ya. Ini daftarnya periode. Nah, ini yang tadi saya bilang nih ya, apakah diproses atau apa ini bisa diklikkan. Terus selanjutnya ini juga ada rekam nih. Nah, ini cara rekam. Cara rekam, diklik dulu identitas BP yang dipotong. PPh yang dipotong. Dasarnya apa? Identitas. Nah, nanti gini, kalau saran saya ya, Anda kan biasa nih, misal memperoleh faktur pajak kan biasa ya untuk transaksi tersebut ya, misal PPh pasal 23 nih, ya kan? Anda kan menyewa ke rental. Nah, rental nanti kan akan menerbitkan apa? Faktur pajak kan? Nah, waktu pas input di dokumen dasar pemotongan, Anda pilihnya itu faktur pajak, teman-teman. Nanti tulis nomornya berapa. Diambilnya DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Ya. Identitas pemotong pajak ya sesuai dengan yang didaftarin, mau pengurusnya atau kuasanya. Ya. Nah, caranya ini pilih dulu nih. Masanya bulan berapa. Terus nanti di sini ada NPWP harus diisi. Ya. Setelah itu sambil diklik-klik ya, tapi tolong jangan disimpan. Ya, karena kalau disimpan nanti Anda diklarifikasi. Ini ada transaksi kayak gini, kenapa nggak diselesaikan? Nah, itu. Ya. Next. Terus apa lagi nih? Nah, pilih kode objek pajak. Nah, kode objek pajak, pilih yang memang sesuai dengan transaksinya. Nanti kita akan tunjukin ya kode pajaknya kayak apa ya, teman-teman ya. Bentar. Nanti saya tunjukin nih, banyak sekali. Nah, ini daftar dokumen ya yang tadi saya bilang kalau memang Anda menggunakannya e-faktur, ya udah e-faktur aja. Nah, ini kan klik pilih nama dokumen, berarti e-faktur. Ya, atau faktur pajak. Nomor dokumennya ya nomor faktur pajaknya berapa? Tanggalnya sesuai dengan tanggal faktur pajak. Pendatangan sebagai nanti Anda tinggal pilih nih. Mau pengurus atau kuasa. Ya, namanya siapa? Dan ini penting teman-teman. Saran saya kalau ngeklik yang nomor 21 ini, pilih yang pemindah bukuan, jangan direstitusi. Nih. Sorry, kelihatan nggak? Takutnya saya ngomong sendiri nih. Mbak Sefira kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Pak. Takutnya dari kayak tadi kan sebelumnya bermasalah nih ya. Oke. Ya, aman, Pak. Saran saya yang nomor 21 ini pilihnya yang pemindah bukuan ya. Karena barangkali misal ada salah atau apa kan nanti harus dibalikin ini. Beda kalau di pemindah bukuan kan misal, saya salah nih 23 nih. Kelebihan bayar nih. Saya pengen kelebihan bayarnya untuk 21 lah misal ya. Ini di PPK. Terusnya di sontreng bahwa ini benar. Terus simpan, udah selesai. Nah, udah selesai. Ini tinggal dilihat nih, daftarnya kayak apa sih, ya. Kalau belum diinput ya enggak ada ya daftarnya ya. Nah, ini yang diinput ya, kodenya, terus nomor bukti potongnya ya dan seterusnya. Terus setelah itu
Anda melakukan ini lihat sih oke lah. Ini jadi ini misal ya, si lawan transaksi bilang, minta dong bukti potongnya. Anda tinggal lihat ini aja. Walaupun ini ada barcode, selama Anda belum ngirim, ini bisa diubah. Ini kan ada barcode nih. Selama Anda belum ngirim, ya, ini bisa dirubah nanti. Ya, ini walaupun ada barcode nih. Jadi barcode ini diakui pada saat benar-benar Anda send tuh lapor. Tapi kalau enggak ya udah kayak gini aja gitu. Ya. Bisa diubah, hapus bisa ya. Makanya hati-hati ya. Oke, terus selanjutnya mana lagi ya? Ini identitas WP-nya ini oke. Ini tanpa ini juga sama kayak tadi ya. Nah, saya mau lihatin yang ini. Ini 26 udah. Kalau impor juga bisa ya. Tinggal ini aja dilakukan di sini. Ya, terus unggah datanya nih karena semakin banyaknya dokumen-dokumen. Tidak impor terus sebentar. Nah, ini kode-kodenya nih. Ntar saya tunjukin kode-kodenya yang Anda jangan sampai salah kode nanti bermasalah nih. Sebentar, kode ya. Nanti ini saya kirimin nih, lumayan sih, ada 106 halaman ya, Mbak Sevira ya. Kemarin saya nggak sempat nih, saking banyaknya nanti pusing tuh. Oke, baik Pak. Oke. Nah, ini ada menu posting. Tujuan menu posting untuk memastikan bahwa kita ini udah benar. Nah, kenapa? Karena kalau ada di posting, kita harus membuat yang namanya e-billing. Ya, karena e-billing ini bisa digunakan di sini, teman-teman. Jadi nggak perlu, saya mau bikin, saya udah tahu nih jumlahnya sekian, saya mau bikin e-billing lah dari menu DCP online, pilih yang bayar. Ya, Anda nggak perlu, langsung aja dari sini, pasti jumlahnya benar. Karena khawatirnya kalau Anda dari mana? Dari beda dengan yang ada di menu tadi, misal dari menu bayar gitu kan, yang di DCP online, khawatirnya nanti Anda salah nulis. 519 diketiknya apa? 915. Lebih baik dari sini aja. Langsung diklik e-billing, pasti bener lah ya. Cek, bentar, e-billingnya mana ya? Ini udah cek, persiapkan ya. Nah, ini dia e-billingnya nih, otomatis nih. Jadi Anda tinggal diklik aja nanti muncul. Dicetak e-billing udah disetorin, atau kalau nggak perlu dicetak. Ya, tinggal apa? Yang penting kode e-billingnya aja. Ya, nggak perlu dicetak lah ya. Ini buat kode e-billing, ini cetak ya. Kalau mau buat klik, nanti muncul e-billingnya, nanti tinggal dicetak. Cetak pun cuma simpan aja, nggak apa-apa. Ya, bentuknya PDF. Ya, jadi waktu pas Anda nanti bayar, inget-inget aja kode e-billingnya. Ya, tuh. Nah, setelah itu udah bayar kan? Nah, dokumen tadi yang udah bayar, yang ada NTPN-nya, diinput di sini, tambah. Ya, tambah. Nanti Anda isi nomor 5 NTPN. Nah, ini kadang NTPN ya, tolong ya. Kan mungkin ada ya dari bank atau mungkin dari ATM antara 1 sama I kadang mirip-mirip ya enggak? Terus antara 6, 9 ya. 3 sama 8, 5 kan mirip-mirip kan? Nah, tolong pastikan ya. Nah, supaya lebih aman, saran saya Anda menggunakan ya yang ada di rumah dokumen tuh, konfirmasi rumah dokumen. Tinggal pilih NTPN, nanti Anda isi kode e-billing, waktu di-refresh muncul tuh NTPN-nya, tinggal tempel di sini di Kopas. Itu pasti benar. Daripada Anda megang tadi bukti bayar, walaupun ada NTPN, ini A apa 4 ya? Diketik 4, nggak muncul, diketik A, nggak muncul juga, nggak oke. Nah, saran saya Anda menggunakan menu yang DCP online yang ada di rumah konfirmasi. Ya, kalau oke akan muncul terbayar tanggal sekian. Jadi Anda cukup mengisi NTPN, yes. Oke, ini udah. Setelah itu baru mana nih? Nah, ini persiapan nih. Yang nomor 1 ini lengkapi. Ya, dicek ada yang salah enggak ya? Oh, ternyata oke semua. Ya udah, baru nanti Anda ada tanda panah. Nah, ini yang dibayar ya. Berarti Anda nomornya ini bayarnya ini, ya.
Nah, nanti ada nanti Anda isi ini nih, pengurus sama ini. Nah, setelah itu baru anak panah kan ada nih. Nomor 7, send. Karena ini baru berupa draft. Tadi belum lapor. Ya. Nah, itu klik. Oh, udah oke semua nih. Ya sudah, tinggal langkah selanjutnya apa? Isi paspapres yang dari Sertel. Klik Sertelnya ya, yang belakangnya P12 tuh. Baru kirim SPT. Udah selesai ini. Yang baris atas nih yang ada tanda ini kotak ini diklik yang merupakan bukti potong. Nih ya, diklik yang merupakan bukti potong nanti akan muncul kayak gini. Ya. Oke, nah ini pengaturan bentar. Saya lampirannya mana ya pertanyaan. Jadi Anda lihat lah ya. Itu ya Mbak siapa? Mbak Sevira ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan saya stop share dulu. Oke, Jadi baik. kode-kodenya saya kirimkan aja. Silakan. Siapa? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya atau yang ingin ditanyakan, boleh. Sambil menunggu waktunya 10 menit lagi. Tadi udah dicoba ya teman-teman yang punya NPWP ya. Jadi beda ya antara yang tadi 21, Anda boleh salah, boleh. Itu bisa dikoreksi, bisa dihapus. Kalau yang tadi, yang pakai ibu pot, saran saya pastikan dulu fix. Ya, karena kalau nggak fix nanti udah di input, berubah-berubahnya kadang agak sedikit inilah, harus ekstra. Beda kalau yang ISPT, yang tadi PPH 21, misal nih, kok saya salah ya, ini ya daripada saya berubah-berubah, udahlah, di-delete aja, nanti bikin baru bisa selama belum dilaporkan. Nah, kalau kayak gini banyak prosesnya. Ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya. Mudah-mudahan bisa ya mencoba tadi ISPT PP21 nanti kalau download aja di Pajak Go ID. Itu semua aplikasi ada di situ, khususnya yang aplikasi ISPT PP21 ya, download. Karena Anda belum pernah, pilih yang full ya, full version. Kecuali kalau dulu pernah ada karena versinya bukan 2.4, patch-nya aja. Nah, kalau sekarang Anda udah 24 nih. Nah, kan perlu 25. Sebenarnya nggak 25 nggak masalah sih. Kenapa? Karena kan PKP Anda itu mungkin nggak sampai lebih dari 5 miliar ya. Kalau mungkin lebih dari 5 miliar ya, misal ya, itu baru bolehlah diupdate yang 2.5 ya. Kalau belum ya untuk sementara mungkin boleh, tapi sesegera mungkin diupdate ya, seperti itu. Ya, teman-teman juga nanti kalau semisal nanti di luar ini ada yang ingin bertanya kepada Bapak Kasir, boleh ya Pak nanti minta nomor Bapak nanti melalui saya. Saya kasih nomor. Silakan Mbak, nggak apa-apa, silakan. Ya, jika ada yang ingin konsultasi atau bertanya kepada Bapak Kasir, boleh ya. Silakan, nggak apa-apa. Saya ingetin lagi ya ke mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang untuk materi ini ya itu nanti ada hubungannya dengan materi-materi lain ya, khususnya materi yang PPH-OP sama PPH badan, apalagi yang SPT tahunan itu ya, itu ada hubungannya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang untuk yang output ini akan dipergunakan kalau yang menerima penghasilannya ya
akan digunakan sebagai kredit pajak selain apa di luar PPh pasal 4 ayat 2 ya, kayak 21, 22, 23 ya itu boleh dijadikan sebagai kredit pajak. Tetapi kalau yang untuk lapor itu semuanya itu ya, itu wajib. Termasuk juga pada saat sebagai pemberi penghasilan. Kenapa? Karena pemberi penghasilan ini harus melaporkan juga nih, misal kayak gaji. Berapa sih gaji yang harus dibayar? Ya, terus misal sewa, berapa sih sewa yang harus dibayar? Nanti akan masuk ke akun laba rugi. Ya, seperti itu. Ya, baik, Pak. Dari teman-teman, apakah sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik, Pak. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah paham ya. Untuk jika ada yang di luar ini masih ingin ditanyakan, boleh minta nomor Bapak Kasir melalui saya di chat aja. Pak, bila tutup ya, Pak. Oke, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan brevet AB, materi PPh potong pungut hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Oke, teman-teman boleh dinyalakan dulu kamera dan mikrofonnya. Kita foto sesi dokumentasi dulu ya. Oke. Baik, hampir semua ya. Ada beberapa yang belum on kamera. Tidak apa-apa. Langsung saja ya. Bira hitung 1, 2, 3 senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Baik. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasir. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya. Ya, Pak. Dan kepada Bapak Kasir sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk kelanjutan materi PPh orang pribadi, hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 adalah yang akan diampu oleh Bapak Yansen Gultom, SEMAK CPA, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Oke.